Selamat pagi bagi kita sekalian. Puji Tuhan, walaupun kita berada dalam situasi protokol kesehatan, tetapi saudara, pemerintah ditunjuk oleh Allah lewat Roma 13. Di dalam pemerintah ada Kementerian Kesehatan yang mengatur semua sistem kesehatan dan mengawasinya. Oleh karena itu, tetapi sesungguhnya kedahsyatan Tuhanlah yang telah menempatkan rohnya bagi saudara dan saya, sehingga saudara boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal, saudara. Maaf Pak Gembala, kita lupa buka masker. Puji Tuhan, karena pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita dapatkan firman Tuhan yang terbiasa dipakai dalam masa raya Natal. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 saya akan baca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara, bagaimana Allah bertindak terhadap dunia ini? Pertama, Allah bertujuannya hanya menyelamatkan umatnya Israel. Tapi saudara, pada saat Tuhan Yesus turun di negeri yang dia pilih menjadi umatnya, tetapi apa yang disaksikan oleh firman Allah di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 10, Bapak Ibu Saudara sekalian, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara, bagaimana tindakan bangsa ini, saudara, yang dikasihi oleh Allah? Mereka tidak memahami. Mereka berpikir bahwa Yesus turun pada masa yang lalu itu hanya untuk menjadi raja dan memimpin mereka. Mereka sudah jenuh dengan begitu banyak penindasan, dan saudara, mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan baik. Tetapi saudara, kalau saudara melihat hal ini sungguh tragis. Dia sebagai umat kesayangannya, pada saat Yesus datang kepada mereka, apa yang mereka buat? Kalau kita melihat firman Allah di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 9 dan 10 itu, mereka datang berduyun-duyun mengiring Yesus, berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Tapi saudara, kemudian di dalam di dalam Markus 15 ayat 13, apa yang mereka katakan? Salibkan dia, salibkan dia. Saudara, bisa kita melihat hal ini. Bangsa yang dipilih oleh Allah sendiri, tetapi mereka bertindak seperti mereka itu mengingini Yesus sebagai apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak berpikir seperti apa yang Allah pikirkan. Sehingga saudara, dalam hal ini menguntungkan kita yang non-Israel. Sebab apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 10, kita yang tadinya tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi kita boleh ditarik menjadi umat Allah. Nah saudara, apa dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat
ayat 65. Tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Nah saudara, bagaimana pemilihan Allah terhadap saudara dan saya? Bukan hanya itu yang dia panggil saja. Tetapi saudara, dia panggil kemudian dia menempatkan rohnya yang kudus dalam setiap pribadi saudara yang percaya kepada Yesus. Nah pada hari-hari ini saudara, apa yang disaksikan oleh Alkitab, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kita harus menguasai diri kita. Kita tetap berdoa, kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, saudara, bukan satu hal yang mudah dan gampang. Tetapi sekarang saudara, kita telah menerima kasih karunia ini. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dan dia memberikan rohnya yang kudus berdiam dalam diri saudara. Nah saudara, kita harus mewaspadai keadaan ini. Sebab roh Allah berdiam dalam diri kita, kita tidak boleh mendukakan dia. Dengan cara apa kita mendukakan? Kita selalu memberontak melawan firman Tuhan. Setiap apa yang dilarang oleh Tuhan itu sering terjadi. Pusat penyerangan iblis ada di pikiran saudara. Jadi kita waspada, emosi kita bisa naik, tetapi roh Allah memperingatkan kita untuk kita mewaspadai segala kehidupan kita. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita marah pada hari ini, normatif orang biasa marah. Tetapi marah itu tidak boleh terpendam. Dikatakan sampai matahari terbenam, itu perhitungan Yahudi, 1 hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. 12 jam ini selesai. Tetapi kita hidup dalam perhitungan Romawi 24 jam. Jadi pada hari ini saudara, kalau ada kita tidak senang dengan pribadi orang, atau ya manusia, kita kadang-kadang timbul sedikit saja sentuhan kalimat dan lain-lainnya, membuat kita marah. Ingat saudara, marah itu tidak boleh terbenam. Sampai matahari terbenam, dia tidak boleh ada pada pribadi kita. Sebab apa saudara? Saudara bisa melihat begitu banyak penyakit yang sedang beredar, sakit jantung, paru-paru, ginjal, apa semua. Tapi saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan Wahyu 3 ayat 19, orang yang kukasihi kuhajar supaya bertobat. Jadi kadang-kadang saudara, Allah bertindak menurut cara-caranya Allah. Kita manusia, kadang-kadang kita yang menakutkan kita itu adalah penyakit. Sakit jantung, paru-paru, ginjal, hati, lambung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah telah memberikan satu kekuatan yang dahsyat. Roh yang kudus itu berdiam dalam diri saudara untuk memberi hikmat bagi saudara. Ingat saudara, hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan itu sendiri. Sebab apa saudara? Pusat pikiran kita ini adalah pusat penyerangan iblis. Jadi kadang-kadang saudara kita tidak memahami. Kita bisa marah, tapi marah itu jangan sampai melebihi apa yang ditetapkan oleh firman Allah. Sebab kalau melebihi apa yang dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 6 dan Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasihi kuhajar, Tuhan toki. Jadi saudara, bukan kebetulan itu penyakit bisa muncul dalam kehidupan saudara dan saya. Tubuh kita adalah bait Allah, Allah bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah berumur 77 tahun. Tapi sampai pada hari ini, bukan karena istri saya dokter terus bilang saya sehat, tidak. Bangun pagi adalah saudara bisa berlutut di kaki Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita semua diberi kuasa.
Semua organ tubuh kita yang ada dalam tubuh kita ini, kecuali pergi cek dokter baru kita tahu ada kelemahan-kelemahan yang terjadi. Tetapi di hadapan Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Amsal pasal 5 itu, saudara, Tuhan mengawasi setiap makhluk ini dan perbuatan-perbuatan kita. Jadi kalau kita berada dalam satu posisi tidak sehat. Sehat itu pertama karena pikiran diserang oleh iblis, maka membuat kita jengkel, marah. Saudara, kadang-kadang kita secara gengsi kita tidak bisa bilang orang saya tidak suka dia atau tidak suka dia. Tetapi kita berdiam. Tapi itu berkembang dan ini dipupuk oleh iblis untuk membuat kita berkembang dalam kemauannya dia, supaya apa? Kita tercecer jauh daripada Tuhan Yesus. Ingat saudara, dia telah menempatkan rohnya yang kudus dalam setiap pribadi saudara, sehingga saudara dapat menyebut Yesus adalah Tuhan. Sebab saudara, Alkitab mengatakan bahwa tidak seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa di surga. Nah saudara lihat di Indonesia ada keluarga kami yang biasa berjalan perkunjungan ke negara-negara luar, terutama daerah-daerah Muslim. Secara internasional dia mencari tahu bagaimana radikalisme itu terjadi. Saudara, waktu dia duduk ngobrol dengan saya, dia bilang, saya bingung Om, apa sifat manusia. Saya bilang begitu, Anda di Muslim, Anda tahu bahwa iblis menyerang untuk melakukan. Tapi dia bertanya bagi saya, dia bilang, yang saya bingung, membunuh orang masuk surga. Saya bilang itu ajaran. Yang tertanam pada pola ajaran itu silakan. Nah saudara, radikalisme ini bukan saja kelompok Muslim itu. Kita punya kewajiban untuk berdoa kepada negeri Papua, saudara. Radikalisme yang terjadi di sana, saudara lihat, membakar pusat kesehatan masyarakat, menganiaya orang, membakar rumah orang. Mereka adalah milik Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita semua tidak berdoa dan gereja di sana juga tidak bangkit untuk membawa umat ini bertobat dalam perbuatan, maka pada saat Tuhan datang, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Walaupun 24 jam mungkin dia sering aktif dalam pemuda dan lain-lain. Tetapi saudara bisa lihat bahwa alkohol atau minuman keras ini membawa pemuda-pemuda itu, saya lihat di televisi, pakai celana jeans, baju kaos bagus, bermerek. Tapi yang mereka lakukan, lempar kaca puskesmas pecah, membakar rumah orang. Saudara, itu perintah siapa? Perintah si jahat. Oleh karena itu mereka adalah umatnya Tuhan Yesus. Tetapi pada hari ini mungkin gereja di sana belum sadar tentang hal ini, saudara. Mungkin sekolah Alkitab sudah bertumbuh banyak, tetapi satu masalah ini mungkin tidak diperhatikan. Saudara, Yesaya 60 itu mengajak kita semua untuk bangkit dalam terang kemuliaan, di mana terang kemuliaan itu adalah Yesus yang ada pada kita. Kalau kita semua ini setia dan selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan janjikan bahwa kaum Kedar Nebayot dia akan datang membawa ke mesbah Tuhan. Pada hari-hari ini banyak ustadz-ustadz yang sudah bertobat. Kita harus berhati-hati karena jangan sampai kita terjerat. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Saudara, ini harus kita waspadai. Sebab perbuatan selalu mengikuti kita. Kita akan dihakimi dengan perbuatan-perbuatan dan perkataan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling penting di dalam kehidupan ini pada hari ini, jagalah pribadi kita di mana roh Allah itu berdiam untuk tidak mendukakan dia. Kalau Roh Kudus itu didukakan, saudara, dia akan berdiam. Nah saudara, merajalelalah si jahat itu masuk pikiran kita untuk melakukan segala keinginannya, untuk menyeret kita keluar daripada rencana Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan gampang, saudara. Kalau kita punya anak bila mau disisa seperti itu, mungkin kita bilang, maaf, tidak.
Tetapi Bapa di surga, pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, sedapat mungkin cawan ini lalu daripada Tuhan Yesus. Tapi Bapa di surga bungkam karena saudara dan saya. Sehingga rela Yesus mati terpaku di salib dengan kesengsaraan yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Pada saat Israel menolak, bangsa Israel menolak Tuhan Yesus. Saudara lihat secara ekstrim mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian tidak berapa lama saudara mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, begitu tragis itu hal itu terjadi bagi bangsa itu. Tetapi kita yang bukan orang Israel, kita bersyukur. Kalau mereka tidak memberontak kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya siap masuk di api. Tapi segala puji dan syukur bagi Tuhan, kita yang telah dianugerahkan keselamatan ini dengan luar biasa. Karena kematian di kayu salib itu bukan main-main, saudara. Yang perlu saudara jaga pada hari-hari ini adalah pemeliharaan Roh Kudus itu. Sebab saudara, firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu tentang 10 anak dara, 5 pandai, 5 tidak cerdas. Mereka memiliki pelita, mereka memiliki firman, mereka memiliki minyak, memiliki Roh Kudus. Tetapi yang 5 ini kekurangan ini minyak. Karena apa? Dia selalu membuka diri untuk menekan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Sehingga saudara, pada saat pengantin datang, mereka kebingungan. Dan sebagai orang Kristen pada hari-hari ini saudara, ingat Roh Allah itu ada pada saudara dan saya. Sehingga dari mulut kita boleh memanggil Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kalau keselamatan ini sudah terjadi saudara, ingat apa yang harus kita lakukan. Nasihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat saudara. Sebab saudara, kita kadang-kadang kita tidak menyadari dalam setiap tindakan kita. Sebab apa saudara? Roh manusia dengan emosionalnya sebagai manusia itu selalu bergabung, sedang Roh Allah membungkus. Tetapi kita sering mendukakan Roh Kudus. Karena itu firman Allah datang bagi saudara dan saya pada pagi hari ini mengingatkan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemukan kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Inilah saudara yang harus kita koreksi dalam kehidupan kita hari-hari. Jangan kita bilang kita orang Kristen. Ingat, iblis juga tinggal diam. Saya tidak agungkan dia. Tapi saudara bisa lihat di mana-mana kekacauan. Terjadi kejahatan yang luar biasa. Manusia memiliki moral. Tetapi saudara, keinginan itu selalu ditekan oleh pengaruh kuasa kegelapan itu untuk membawa manusia itu pada keinginan iblis itu sendiri. Tetapi saudara dan saya telah menerima kuasa yang dahsyat. Pada hari ini kalau firman Allah datang bagi saudara, bukan saya mengoreksi saudara, tapi mengingatkan supaya pikiran dan perkataan kita itu selalu terkontrol. Supaya apa saudara? Galatia 5 bilang bahwa kita hidup harus dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, maka keinginan-keinginan daging itu lenyap secara otomatis. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur kita memiliki gereja yang baik. Kita berada dalam situasi pelayanan pada pagi hari ini. Dan saudara, pasti tiap kita bangun ada saja kelemahan-kelemahan dalam fisik kita. Mau pergi gereja atau tidak, saudara, ini iblis mengintai supaya
alasan, oh nanti kita semua masuk baru kita masuk yuk. Nah saudara, pujian dan penyembahan itu mutlak bagi saudara dan saya. Datang menyembah Dia, baru kemudian kita memuji Dia, kita mendengarkan nasihat firman Tuhan. Nah saudara, setiap hamba Tuhan, Tuhan lekatkan talenta-talenta bagi setiap pribadi untuk memberitakan hal-hal yang harus diingatkan kembali. Saya bukan bilang katakan bahwa saudara kehilangan apa yang dikatakan dalam Efesus 4 ini, tidak saudara. Sebagai manusia ada dua yang gejolak di dalam hidup saudara. Kadang-kadang saudara berpikir bahwa ini roh Tuhan kah atau emosi kita. Dan di sini kadang-kadang susah dibedakan. Dua otak yang dipersatukan lewat pernikahan saudara. Disinilah iblis bermain di antaranya. Saudara, apalagi dalam psikologis kita berusia lebih lanjut, istri juga lebih lanjut, itu disitulah mundar mandirnya si jahat itu untuk membuat salah satu jatuh. Perkataan yang keluar disambut dengan perkataan yang dari seberang, maka menjadilah pertempuran kecil. Iblis bertepuk tangan. Saudara ingat bahwa dua otak yang dipersatukan itu ada janji Tuhan mengikat. Saya pernah beri nasihat kepada suami istri yang telah terikat dalam perkawinan. Kemudian goncang gancing, saudara. Permainan iblis. Saya cuma ingatkan bagi mereka, ingat. Di dalam Matius 12 ayat 36 itu bahwa semua dosa terhadap Tuhan Yesus diampuni. Tetapi berdosa terhadap Roh Kudus kekal, tidak terampuni. Jadi saudara, sepertinya kekasih ini bertanya. Saya bilang, Anda tidak mengerti. Pada saat pemberkatan itu selalu diberkati di dalam 3 nama. Di dalam nama Roh Kudus, kalau sudah diikat, jangan kita main-main. Mata boleh melirik kiri kanan, tetapi ingat, jangan sampai Roh Kudus ini, kita berdosa kepada Roh Kudus. Pada saat pemberkatan nikah itu disebut 3 nama ini, dan dosa terhadap Tuhan Yesus diampuni. Kecuali dosa yang tidak kita mengaku, Tuhan tidak ampuni. Tetapi yang ditekankan di sana adalah nama Roh Kudus itu. Jangan kita main-main di dalam perkawinan, sebab Trinitas ini diikat dan nama ini tidak berkompromi dengan dosa. Jadi saya katakan bagi mereka, mata boleh lihat kiri kanan, pikiran boleh, tapi ingat Roh Tuhan ada pada kita untuk memberi koreksi dalam kehidupan kita. Jangan kita ada uang banyak, kita bisa segalanya, kita berkenalan dengan gadis-gadis, maka sang suami mulai melirik kiri kanan. Saya tidak mengingatkan ini bagi saudara di sini yang barangkali ada, tapi ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita harus ingat dosa yang tidak terampuni adalah menghujat Roh Kudus. Jadi saudara, dalam setiap ikatan pernikahan itu ingat, jangan sampai kita main-main dalam rumah tangga itu. Emosi biasa, tetapi dapat diselesaikan dalam kompromi-kompromi rumah tangga. Sehingga Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat anugerah ini yang terjadi di kayu salib, bukan main-main. Tuhan Yesus merendahkan dirinya, apa yang dikatakan dalam Efesus 2. Dia tidak menganggap kesetaraannya dia dengan Allah, tapi merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Pada hari-hari ini adalah masa raya Natal, kita bergembira semua tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kalau kita melihat menyusuri masa lalu, saudara lihat bangsa Israel, Tuhannya datang untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Dan saudara, lebih ekstrim lagi mereka berkata, biarlah darahnya tertanggung atas mereka. Pada saat Perang Dunia Kedua, saudara, Hitler membantai
bangsa Yahudi di Jerman itu bukan sedikit, jutaan. Saya tidak bisa nafsir betul, tetapi kira-kira waktu saat mereka menyalibkan Tuhan Yesus dulu bilang, biar darahnya tertanggung atas kami dan keturunan kami. Saya kira itu rentetannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Saudara memiliki kekuatan yang dahsyat. Saudara jangan berpikir bahwa hanya dalam ibadah-ibadah ada kesembuhan ilahi. Saudara maju. Tetapi saudara, kalau kita hidup, roh kita dan roh Tuhan ada pada kita, kita tidak melakukan pelanggaran, maka saudara, penyakit itu tidak ada menyentuh kita. Karena itu adalah hukuman Tuhan. Tetapi tentang kematian, saudara, itu Allah berdaulat dalam menetapkan setiap orang mati dengan caranya, keinginan Tuhan itu tidak bisa kita mulai persamakan dengan apa-apa. Itu kematian hak Tuhan. Dan Yesus tidak pernah salah kalau dia mengambil seseorang untuk kembali kepada dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita awasi pada hari-hari ini saudara, kita kontrol pikiran kita, kita jaga roh Tuhan yang ada pada kita, supaya kita senantiasa peka melihat banyak hal. Nah saudara, apa yang dikatakan dalam Matius 24 itu, Tuhan mengingatkan jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, penyesat sudah berjalan. Saudara, ada seorang, dia hamba Tuhan tapi dia masuk di dalam, sudah masuk pada kementerian agama. Dia bilang, Om kita orang bikin seminar. Dia bilang, topiknya apa? Saudara maaf. Dia bilang, kita protes itu saksi Yehova. Saya bilang, saya siapa? Yang melantikan lembaga ini adalah Presiden Gus Dur pada waktu itu. Siapa saya? Saya mau korek dia. Tetapi saya cuma ingatkan. Jadi tadi Om ada katakan tentang saksi Yehova. Saya bilang, saya ingatkan di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Yohanes 1. Jangan sampai kita beri hormat bagi mereka, kita memberi salam bagi mereka, kita sudah terikat pada kejahatan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada perkunjungan rohani, mereka fasilidah Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membujuk orang. Itu di KUA saudara, kalau naik di gereja Parakletos itu. Dulu masih 1-2 orang. Sekarang mobil sudah parkir, motor sudah parkir banyak. Orang-orang dari luar kota yang datang. Jadi kita sebagai umat Tuhan, kita berdoa supaya umat Tuhan jangan terjebak. Sebab mereka tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Dan dia sebagai Tuhan. Dan saudara, firman Tuhan ingatkan kita, mari kita baca itu 2 Yohanes 1 saudara. Supaya Yohanes pasal yang pertama ayat ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ia adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Sebab orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran ini, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10 inilah yang dikatakan tadi saya. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya.
Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi saudara, mereka cukup fasilida datang, saudara, berdialog. Saudara, imam-imamnya mereka sebut imam, datang, jadi ajak ngobrol. Sudah dia ngobrol, saya tidak tahu dia saksi Yehova, imamnya saksi Yehova. Dia minta data-data tentang nama Allah. Rupanya mereka mau kembali kepada bahasa Ibrani, Yehova. Jadi saya bilang, kenapa Pak? Jadi dia bilang nama Yesus itu, saya bilang kenapa Bapak datang dengan ajaran atau mau berdialog atau berdiskusi? Dia bilang saya mau kirim surat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memprotes. Saya bilang, oh saya bukan apa-apa Pak, hamba Tuhan yang lewat pendidikan, diwisuda dan dilantik pergi. Jadi saya bilang, kalau Bapak menginginkan semua itu, kembali menyurat saja atau bertemu dengan lembaga Alkitab yang menerjemahkan semua ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang satu saya ingat lagi, kalau setiap ada padungku saudara, itu sangat ramai. Makan, minum tidak dilarang. Tetapi ada satu hal. Di dalam 1 Korintus pasal 6, di sana dikatakan bahwa pasal 10 itu ada, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi seorang bapak muda bilang, saya kan tidak mabuk Om. Saya bilang iya benar. Tapi pada saat Anda minum, kemudian gejolak emosi pada saudara itu mau ngebut di jalan. Tetapi kalau Anda tertabrak, mati jatuh, itu habis tempatnya di neraka. Sebab tidak sempat Anda meminta ampun. Karena apa? Saudara disebut pemabuk. Dia bilang saya kan tidak sampai mabuk. Saya bilang dalam bahasa Yunani itu ditulis mitosoi, berarti gemar minum. Nah bagaimana kalau seorang gemar minum, konsentrasi pikirannya sama dengan narkoba, saudara sudah melenceng kemana-mana, ikut kemauannya. Jadi inilah yang perlu kita sadari dan kita jaga pada saat pesta, artinya kebiasaan daerah untuk mengadakan padungku. Ingat, jangan sampai saudara menyentuh alkohol, sebab satu gelas masuk itu pikiran kita sudah ngawur. Jadi saya bilang pada bapak muda itu, kalau Anda tidak percaya silakan coba saja. Kalau Anda mati ya Anda yang hadapi sendiri. Dia bilang, ini bikin takut. Kita bilang bukan bikin takut, mengingatkan Anda jangan Anda pergi ke neraka. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau Anda bertahan pada prinsip Anda, silakan. Tapi kalau ingat, kalau waktu tabrakan terjadi naik motor kebut-kebutan, tabrakan jatuh, mati, selesai. Anda pergi ke neraka. Tidak ada jaminan bahwa saudara bilang, saudara orang Kristen. Tuhan bilang perbuatannya mengikuti firman Tuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus ingat kedatangan Tuhan makin dekat. Yang dijaga penyesatan, saudara, elektronik, digital, itu diciptakan untuk kita gunakan pada hal-hal positif. Tetapi kita waspadai terhadap anak-anak kita yang sudah suka main smartphone. Nah saudara, kalau kita lihat televisi, siaran anak-anak itu selalu ada acara agama kedar ini untuk mengajak anak-anak. Saya punya cucu tanya, saya bilang itu agama mereka, tidak usah ikut itu, ikut Tuhan Yesus. Dan untuk menekan satu hal, supaya anak ini tertanam, doa itu yang mengikat. Sebab apa Bapak Ibu saudara sekalian, mereka
Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara yang sudah masuk kepada sistem. Saya tidak melarang saudara menggunakan elektronik digital ini atau laptop dan lain-lainnya. Tetapi saudara harus lihat di sana bahwa ada pembunuh bayaran, penginjilan sedunia, perampokan, semua prostitusi, semua ada di sana. Tinggal mau dipilih di mana. Nah, anak-anak kita yang masih kecil, kalau mereka sering berdialog, saya kaget di sekolah cucu saya tanya 3 anak kelas 3 itu, kalau besar mau jadi apa? Insinyur, dokter, jadi tentara, polisi? Oh tidak, oh Pak, mau jadi YouTuber. Nah saudara, bagaimana ini anak-anak sudah tertanam. Jadi saya cuma bilang, kalau YouTuber suka di mana? Dia bilang bola. Kalau kamu main game itu kemudian nanti ada baku taruh tuh, dia tidak bisa jawab. Dia bilang, iya barangkali. Tapi karena umurnya belum sampai ke situ, saya bilang kalau orang suka berjudi tidak masuk surga. Saya cuma katakan seperti itu bagi dia. Jadi anak-anak kita waspadai, mereka menggunakan alat-alat ini baik, tapi kita selalu mendoakan mereka supaya jangan penyesatan masuk. Sebab kelompok seberang kita itu akan memasukkan orang punya program di sana. Nah, kalau anak-anak kecil ditekan-tekan pembuktian tentang Yesus adalah Tuhan, di mana kemampuannya dia untuk. Dan terakhir anak-anak ini akan menjadi jenuh dan tidak mau mendengar nama Tuhan. Yang ini yang harus kita jaga. Saudara, sebelum terjadi, marilah kita kontrol anak-anak kita dengan semua peralatan elektronik ini. Yang kita waspada, kita bukan melawan darah dan daging, penguasa di udara yang sudah masuk pada sistem. Nah saudara, buktinya itu adalah penginjilan di semua media-media elektronik ini ada, prostitusi ada, pembunuhan bayaran semua ada. Jadi saudara, kalau tidak jeli melihat, maka saudara akan terjadi kehancuran iman percaya kita dan keluarga anak. Yang penting saudara berdoa. Sebab apa? Saudara, kalau pribadi saya umur 77 ini, saya tidak ada kelemahan fisik. Oh tua ya. Kalau naik tangga itu, saudara, biasa nyeri-nyeri. Tetapi puji Tuhan, saya cuma nonton televisi, saya lihat obat itu, kolokasia, itu adalah jenis keladi dari Jepang. Jadi saya berpikir begini, apa bedanya Tuhan menciptakan keladi di Jepang dan keladi di Poso? Saya beli di pasar, saya rebus. Saya dengan oma makan. Saya naik tangga ini saya tidak rasa, sebab normal sudah. Zat yang diambil untuk membuat pertumbuhan zat-zat di lutut ini, di sendi-sendi itu dan tulang rawan, itu berada di keladi itu. Jadi saya tadinya berpikir kalau itu beli di obat itu termasuk jutaan. Tapi kalau saya beli satu tumpuk keladi 10.000, saya rebus. Tapi saudara jangan terpaku dengan apa yang saya bilang ini, tapi itu eksperimennya saya. Karena daripada saya beli obat sebegitu mahal, saya beli itu keladi juga, saya rebus. Saya dengan oma, jadi biar dia mau korek tangan begini tidak ada persoalan. Sendi-sendi menjadi baik. Saya tidak promosikan ini keladi, tetapi yang saya rasakan itu adalah kejadian. Nah saudara, bangun pagi, mujizat Yesus itu masih ada. Dan pada hari ini kita berdoa, kita mulai sebut, saya dengan oma, saya bilang anak dokter kan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tapi Tuhan Yesus mengawasi semua kehidupan manusia. Dan kita percaya bahwa Yesus dahsyat dan ajaib. Jadi kami mulai berdoa, bangun pagi itu selalu doa kita sisipkan. Tuhan, mujizat Tuhan Yesus masih ada. Dan kami percaya. Oleh karena itu Tuhan, mulai kami sebut satu persatu. Tuhan, fungsi otak kami, fungsi jantung, fungsi paru-paru, ginjal, hati, lambung, sistem usus dalam pencernaan, tulang belakang dengan seluruh keruwetan dalam penciptaan Tuhan, sendi-sendi dan otot, fungsi penglihatan, pendengaran kami,
Tuhan lepaskan pengampunan bagi kami. Di dalam nama Yesus semua organ tubuh ini berjalan normal. Puji Tuhan. Sampai pada hari ini, ya kalau akan makan babi, ada dibeli, oma beli babi makan, pas saya minum anti kolesterol. Sebab faktor usia, umur begini kita terjadi penimbunan. Untuk pertumbuhan sudah tidak ada. Jadi kalau itu akibat keinginan makan, terpaksa pakai akal pikiran makan obat anti kolesterol. Tetapi saudara, kalau saudara bangun pagi, semua fungsi organ tubuh ini kita sebut satu persatu, kita berseru memanggil nama Yesus. Di dalam nama Yesus semuanya menjadi normal sampai Allah Bapa di surga berdaulat dalam napas kehidupan kita. Nah, saya percaya hal ini saudara. Sampai umur begini, saya kadang-kadang ada satu filosofi dalam kehidupan saya dengan orang di toko yang jual onderdil itu. Jadi begini dia bilang, om boleh beli auto baru, lewat kredit, cash, dia bilang terserah om. Tapi saya punya filosofi dengan auto tua dan sopir tua. Kalau sopir tua mau bikin perjalanan jauh, dia pertimbangkan auto tua ini normal atau tidak. Pertimbangan sopir tua bilang, jangan sampai aki suak, rem blong atau dan lain-lain. Maka tidak jadi, kita cuma kirim berita selamat atas perayaan itu. Tetapi kalau auto baru sopir tua, auto penuh bensin, auto mau kemana saja. Tapi kasihan saudara. Supir tua terlunta-lunta di belakang setir. Dengan pertimbangan ini, maka saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Saya pakai auto tua, tapi semuanya berimbang. Kemarin saya mau datang ke sini, saya punya anak berdebat, artinya bukan apa, mungkin dia sayang saya, dia bilang, tidak nanti kita antar. Dia bilang, iya tapi kamu kan kerja, mengurus, terpaksa dia bawa anak-anaknya semua, pergi di Om Dolop. Kemarin malam dia pulang. Ya saya bilang, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus ingat apa yang Tuhan buat bagi saudara dan saya itu dahsyat dan ajaib. Pertama, keselamatan itu. Sebab saudara, siapa boleh datang kepada Tuhan Yesus? Saudara lihat kekacauan terjadi, radikalisme di mana-mana. Yang paling saya sedih kalau buka televisi berita di Papua itu. Mereka adalah umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka terpancing oleh kemauan alkohol itu. Minuman keras. Sehingga mereka melakukan perintah iblis dengan seenaknya. Lempar puskesmas, bakar rumah orang. Saudara, pada saat Tuhan Yesus datang. Jadi keluarga kami yang biasa berjalan dalam sistem komunikasi internasional itu dia bilang, jadi pendekatan dia bilang pendekatannya gereja, sebab presentasi gereja di sana besar. Saya bilang kalau ikut masjid kan bisa dihitung-hitung, tapi kalau gereja semua sudah bisa lihat bahwa dari zaman Belanda mereka sudah percaya Tuhan Yesus, sampai pada hari ini mereka menjalankan perintah si jahat. Sebab apa? Mereka membakar rumah orang, merusak pusat kesehatan masyarakat, dokter semua menjadi mencelakakan para medis. Dan saudara, saya kadang-kadang berpikir Tuhan, penggenapan firman Tuhan yang sedang berjalan. Saudara, kita semua telah mengenal Yesus dengan baik. Bapak Gembala memimpin saudara semua di sini. Ada satu target, penyingkiran gereja Tuhan. Kapan itu terjadi? Itu Tuhan yang punya ketetapan. Tetapi saudara, hidup harus dipimpin oleh Roh Tuhan dan melakukan firman itu sampai kita masuk pada penyingkiran gereja Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu saudara sekalian, kita tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi tugas Bapak Gembala di sini cukup berat. Umat Tuhan pada hari-hari ini saya ingatkan lagi, jangan pakai logika kita. Ingat, pusat penyerangan iblis ada di pikiran kita. Tetapi pakai Roh Tuhan yang ada pada kita, yang untuk menuntun kita kepada kebenaran firman Allah itu sendiri. Jadi saudara, kita membagi-bagikan berkat.
Tadi yang saya katakan mujizat Yesus masih ada. Saya tidak punya talenta untuk mendoakan orang sakit, tapi saudara memiliki roh Allah dalam setiap pribadi saudara. Saudara yang tahu hati saudara, saudara ada marah saudara atau marah tante atau marah anak mantu kah, ini semua kita pribadi tahu. Tetapi ingat, kalau ada kelemahan fisik, iblis sedang menunggu untuk menteror dan mengembangkan rencananya untuk kita sampai kita dihajar oleh Tuhan sendiri. Jadi peringatan Tuhan itu baik di dalam Ibrani 12 ayat 6 ayat 12 itu dan Wahyu 3 ayat 19. Orang yang kukasihi kuhajar. Jadi kalau kita menerima penyakit, jangan bilang penyakit berat. Saudara, saya tidak berbicara tentang kematian, tapi penyakit. Jadi kalau kita mendapat rasa jantung tidak sehat, siapa yang menciptakan semua? Tuhan. Nah sekarang mujizat Yesus masih ada, saudara. Bangun pagi, mohon belas kasihan daripada Bapa di surga. Berdoa, Tuhan, fungsi jantung, fungsi ginjal dan semua yang ada yang kita rasa tidak normal. Tapi kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan yang pulihkan. Saudara memiliki roh Allah, saudara memiliki talenta itu, sehingga saudara memiliki karunia itu. Setiap orang yang telah dibaptis keluar dari air itu memiliki karunia Roh Kudus. Jadi saudara, pekerjaan hamba Tuhan sebagai gembala sidang itu cukup berat. Jadi saudara, jangan melihat hal-hal yang memancing keinginan iblis untuk masuk dalam pikiran kita. Tapi segala sesuatu kita saling mendukung di dalam doa. Gembala mendoakan jemaat, jemaat mendoakan gembala dan pelayanan. Bahkan ingat umat kita yang ada di Papua, saudara, yang berada dalam radikalisme pada hari-hari ini. Jadi saya katakan bagi saudara kami itu, kalau Anda pergi ke sana, pendekatannya bukan dengan peluru dan senjata, tidak, dengan politik, tidak. Di sana sebenarnya tidak ada kesenjangan sosial. Jalan Trans Papua itu Presiden Jokowi sudah bikin. Petani-petani yang membangun pertanian di sana ada. Tanah cukup subur. Tetapi saudara, kalau miras sudah masuk, maka kontrol pikirannya sudah ngawur. Dan apa yang terjadi di sana saudara adalah doa kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan mereka. Jangan nanti saudara pergi sekolah Alkitab mau jadi hamba Tuhan baru mau pergi ke sana. Setiap saat tubuh kita adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan tolong. Sebab Tuhan telah berjanji di dalam Yesaya 60. Kaum Kedar Nebayot itu akan datang ke mesbah Tuhan. Nah radikalisme yang ada di sana saudara, di mana saja di Poso, di Gunung Biru, kasihan mereka saudara, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Bayangkan berpikir bahwa membunuh orang untuk masuk surga. Saya bilang buat saudara saya bilang ya, ajaran itu dari agama masing-masing, mau dijalankan dan tidak. Tapi ya masuk di akal tidak? Saya bilang tidak masuk di akal memang. Sebab membunuh orang baru masuk surga. Aduh, kasihan. Dan saudara ingat, kita tetap berdoa sesama kita di dalam sidang. Mendoakan gembala, gembala mendoakan kita, saudara. Kita bersyukur gereja cukup megah. Jadi kita juga ya sebagai bait Allah harus bermegah di dalam Yesus. Saya kira Pak Gembala tidak berhenti mendoakan saudara dan seluruh organ-organ yang berada di dalam gereja ini. Tapi hendaklah kita kuat di dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Yaitu menjaga pikiran kita untuk jangan sampai kita dihasut. Jadi kadang-kadang saudara kita harus bedakan ini emosi kita atau Roh Kudus. Baik sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang saya melihat emosi yang lebih duluan daripada keinginan Roh Kudus. Sehingga clash. Itu terjadi clash. Artinya tidak senang. Tapi saudara, kita cuman berdoa saya Tuhan tolong semua denominasi gereja. Secara struktur organisasi ada punya titik-titik kelemahan. Tetapi doa itu sangat sempurna datang kepada Tuhan Yesus.
doa kita kepada Yesus itu, kita berkata-kata kepada Tuhan Yesus itu sejauh doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang terakhir saya baca dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya telah berhenti berkata-kata, tetapi saudara, apa yang diingatkan pada siang hari ini bukan saya hebat, tapi saudara, pengalaman masa lalu itu menyedihkan kalau saya ingat. Sebab apa saudara? Sejak matahari terbenam sampai matahari terbit, saya ada di tempat makan pesta pora. Tapi puji Tuhan, Tuhan proses saya. Kalau masa lalu saudara, kalau Tuhan mau binasakan saya begitu gampang. Saya sebagai ahli mesin kapal, saya berada dalam samudera ini dengan segala binatang, ikan-ikan buas itu. Kalau kapal tenggelam, tidak ampun, mau berenang, baru 2 kali dayung, sudah jadi 3 panggal ikan hiu makan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan bawa saya bertobat di desa Tiwa di Mori Atas. Di sana dididik dengan hamba Tuhan. Yang pertama saya lihat hamba Tuhan ini, gereja baru lantai kasar, bisa 2-3 jam dia berlutut. Saya kadang-kadang pada waktu itu saya melihat bagaimana ini orang dia bisa berdoa seperti ini. Kadang-kadang saya melirik dari seberang jalan ke rumahnya. Suami istri makan tertawa begitu hebat. Saya pikir ada santapan yang enak, ada mungkin dapat jerat babi atau saya pergi ke sana, saya cuma mau cari tahu. Saudara tahu mereka makan nasi dengan daun ubi santan, tapi sukacitanya luar biasa. Dan saya melihat hamba Tuhan ini, saudara, dia telah meninggal. Dia dari sana pindah ke Temerana, kemudian meninggal di Temerana. Dia itu menuntun saya, saudara, berjalan kaki keliling pergi penginjilan. Yang tadinya saya pikir kita pergi sampai di sana pasti mau makan pesta pora. Pada saudara, cuma dapat kue gulung 1 biji dengan teh manis 1 gelas. Pulang hujan hantam, mereka bersukacita. Saya pikir bagaimana? Saya mempelajari hal itu, tetapi lama-kelamaan duduk di kaki Tuhan, semuanya itu hilang. Dan orang bilang biasa pakai kerah tinggi, saudara. Mau kasih jatuh ini kerah susah. Tetapi puji Tuhan. Jadi waktu peristiwa pelayanan di Jemaat Madali itu 3 gembala sidang mereka cungkil. Keluarga kami semua itu yang mencungkil. Dia bilang, Kai, kita orang di sini 45 tahun GPDI. Persis perjamuan saya layani, rombongan, ada hamba Tuhan yang membawa umat Tuhan lagi. Bukan datang berdamai dengan gembala atau situasi pelayanan, bawa pergi istilahnya gereja Padang, pergi di pinggir pantai. Jadi minggu berikut masuk, saya berdiri di mimbar. Orang punya kebanggaan, 45 tahun GPDI. Saya buka Matius 7 ayat 21, 22, 23 langsung. Saya bilang perkataan ini ya dan amin. Jadi kalau ini adik-adik ini atau cucu-cucu saya ini bilang 45 tahun, kalau penyingkiran gereja Tuhan, bukan saya menghakimi, tapi saudara, semua yang cungkil gembala sampai 3 orang keluar dari gereja ini. Saudara, gembala punya kelemahan.
Tetapi doakan dia sebagai hamba Tuhan dan sebagai manusia yang punya titik-titik kelemahan. Tetapi mereka cungkil secara organisasi, saudara. Saya bilang kalau penyingkiran gereja Tuhan, semua ini yang ini, bukan saya hakimi kamu sekarang, kamu ini cuma itu nenek tua di sana saja yang tersingkir. Karena itu orang tua punya kesetiaan luar biasa. Jadi saudara, bukan kita jadi orang Kristen kemudian kita berbangga. Saudara, di dalam gereja selalu terjadi gesekan. Dan saudara, permainan iblis ini sangat licik. Hal-hal yang paling sepele. Tersinggung, setiap mau masuk gereja. Gembala pergi, kemungkinan diterima, kemungkinan gembala sendiri menjadi singgungan. Tuh. Ini yang paling berat bagi hamba Tuhan, saudara. Mau datang memperbaiki keadaan, tapi dibilang, oh ini bro ini sudah membela si A, si B. Dan saudara, ini yang terjadi. Tetapi ingat saudara, apa yang saya katakan pada hari ini, Roh Tuhan sedang menanti saudara di dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya dalam kehidupan saudara. Jadi doakan hamba Tuhan sebagai gembala. Jaga seluruh pelayanan dari sekolah minggu. Pada saat penyingkiran gereja Tuhan, kita sudah terbang bebas naik. Dan saudara, jangan kita tunggu dihakimi, saudara. Kalau dihakimi, perkataan perbuatan mengerikan. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, inilah firman yang dapat saya sampaikan. Dan puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala atas kesempatan yang kita membagi-bagikan. Ada talenta yang ada pada saya, kita saling menguatkan umat Tuhan dan bukan saya. Sebab saudara, saya ditawarkan majelis daerah dulu untuk menjadi gembala sidang. Saya bilang saya lulus Sekolah Teologi El Shaddai di Manado. Dapat S2 itu umur 62 tahun. Jadi Bruce Milagarensi bilang, ya om kan sudah wajar menjadi hamba Tuhan. Kita bilang secara organisasi iya. Tapi kita lihat firman Tuhan. Bilangan 8 bilang, imam itu sampai umur 50. Sesudah itu dia turun membantu. Kategori membantu ini kita pakai keliling. Anda mau tempat kita dalam struktur organisasi, silakan. Tapi kalau pengembalaan, sebab saya lihat contoh itu sebetulnya tidak perlu disebut. Orang bilang biasa pakai kerah tinggi, kerah ini mau menurun susah. Jadi dalam pelayanan masuk, tiba-tiba tinggalkan pelayanan. Saya tidak mau seperti itu. Biarlah saya jadi pembantu yang setia kemana dipanggil, diundang, ditelepon. Saya pergi. Gereja kecil-kecil. 2, 3, 4 orang saya pergi layani. Saya tidak berpikir tentang hal-hal wah dan hebat. Tidak. Saya cuma lihat keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi saya. Untuk masuk dalam kemuliaan yang tidak mampu saya pikirkan. Itulah yang saya hargai Tuhan. Dan saya mau menjalani pekerjaan Tuhan.